Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2166 Memukul Istrimu. Ketika Jining Xuang mendengar ini, dia mengetahuinya dengan jelas, membuktikan bahwa dia tidak salah, masalahnya datang dari 6 dunia manusia, dan itu adalah karma dari mereka berdua yang menyebabkan masalah, yang mengembalikan Ye yang paling asli. Chen. Saat berbicara, udara gelap menjadi semakin intens, melonjak dan berjatuhan, menenggelamkan mereka berdua. Terdengar suara pedang berdentang, dan keduanya membelah dengan satu pedang dan melompat keluar satu demi satu. Namun, di saat berikutnya, udara gelap berkumpul lagi, dan menyerbu lagi. Ada terlalu banyak rintangan karma, dan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Tidak heran bahkan Ye Chen pun terjebak di sini. Jining Xuang merapal mantra beberapa kali, mencoba membawa Ye Chen keluar dari mimpinya, tetapi gagal. Selain itu, karma, mereka benar-benar mengincar Ye Chen. Kemanapun Ye Chen pergi, mereka akan mengikuti. Sayangnya, mimpinya telah kembali ke masa lalu, dan dia belum berkultivasi sampai akhir. Meskipun dia bisa memasuki mimpi Ye Chen, dia bisa jangan bawa Ye Chen pergi. Ini adalah batasan hukum realitas dan ilusi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah itu anjing? Pegang aku erat-erat, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Atau Anda dapat mencoba menggunakan kesengsaraan surgawi, Jining Xuang berkata melalui transmisi suara, hukuman dewa adalah milik Zigang Ziang. Kesengsaraan surgawi Anda harus memiliki tubuh hukum kaisar, dan sebagian besar dapat menghilangkan karma ini. Tentu saja, aku mencobanya, tetapi tidak berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya, pikiranku terjebak di sini, dan aku tidak dapat membuka segel kesengsaraan surgawi, apalagi menarik kesengsaraan surgawi sage besar, yang selalu dapat menarik kesengsaraan surgawi. Yah, itu akan terkubur dalam malapetaka. Tidak ada cara untuk memecahkannya. Jining Xuang mengerutkan kening. Ya, Ying Jie memasuki dunia dan membersihkan karma selama perampokan. Tidak, ada terlalu banyak variabel di Ying Jie. Jining Xuang segera memveto, karmanya sangat ganas, Ying Jie dalam keadaan ini mungkin akan mati 10 kali tanpa nyawa, tidak bisa mengambil risiko itu. Katakan padaku, gunakan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, agar tidak berhasil. Ye Chen menyentuh dagunya. Ini karma, bukan roh jahat, tidak akan berhasil. Masalahnya adalah, ini bukan karma saya. Ye Chen merenung, mereka berasal dari 6 dunia manusia, dengan kata lain, mereka adalah kekuatan eksternal, yang dapat dianggap sebagai sejenis kejahatan. Mata Jining Xuang berbinar kata-kata ini, kamu bisa mencobanya. Ye Chen menjadi tenang, berdiri diam, dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung bukanlah metode biasa untuk memurnikan dunia. Setelah digunakan, itu akan memiliki karma dengan Sang Buddha Gunung Wuzi saat itu adalah contoh berdarah, yang masih segar dalam ingatan saya. Namun, dia lebih bersedia menggunakan metode ini daripada masuknya Ying Jie ke dunia. I setengah, baiklah, I setengah maafkan. BR. Segera, suara Buddha terdengar seperti Hong Zong Dalu, khusyuk dan agung, dan masih samar terlihat bahwa di belakang Ye Chen, ada seorang perwujudan Buddha emas ilusi, di antara alis, kata, menarik perhatian, dikelilingi oleh kitab suci Buddha, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menambahkan sentuhan cahaya pada mimpi redup. Begitu mantra pemurnian dunia keluar, semua energi gelap yang datang kembali dengan cepat mundur. Tidak hanya itu, jika udara gelap terkontaminasi dengan cahaya Buddha, itu akan berubah menjadi ketiadaan sepotong demi sepotong, kali ini akan benar-benar menghilang, betapapun sulitnya untuk berkumpul, dunia mimpi ini jauh lebih jelas. Ini benar-benar berhasil. Ye Chen tersenyum, penuh energi. Jining Xuang menghela nafas lega, dia tidak pernah berpikir bahwa mantra pemurnian dunia akan memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Namun, ini tidak berarti mantra pemurnian dunia dapat mengatasi karma. Sebelumnya, Ye Chen juga mengatakan bahwa karma ini bersifat eksternal, sehingga mantra pemurnian dunia dapat ditahan. Jika itu adalah karmanya sendiri, betapapun misteriusnya mantra pemurnian dunia Tathagata Matahari Besar, itu tidak berguna. Bagaimana situasi di luar? Ye Chen bertanya sambil membaca kitab suci. Bukan apa-apa, hanya kamu yang mendapat reputasi memukuli istrimu. Memukul istrimu.
Ye Chen terkejut, tidak tahu kenapa, tapi dari mata Jining Suang, tidak sulit untuk melihat bahwa dia dari dunia luar pasti mengacau, dan menyakitinya. Jining Suang memutar matanya, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, memang Ye Chen yang memukulnya. Suasana agak canggung untuk sementara waktu, dan wajah Tuan Muda Zongye tidak bisa ditutupi lagi. Dunia luar masih damai. Beberapa orang bosan dan duduk mengelilingi Ye Chen selama satu lingkaran penuh. Katakan padaku, mereka berdua sedang bermimpi, bisakah mereka melakukan itu? Itu adalah kultivasi ganda yin dan yang legendaris. Sangguan Jiu menggosok dagunya, selalu penasaran dengan pertanyaan ini. Belum lagi, dia menanyakan pertanyaan ini dengan sangat baik, tidak hanya Qin Xiong dan yang lainnya, tetapi bahkan Chu Lingyu, sedikit penasaran, pergi tidur dalam mimpi, dan hanya mendengarkannya, itu sangat segar. Paman Yang, apa itu kultivasi ganda yin dan yang? Yang Lan mengangkat kepalanya yang kecil, suaranya seperti anak kecil, dan dia menatap Yang Xuan dengan rasa ingin tahu, matanya yang besar berkilau, murni dan polos. Hanya pria dan wanita yang pergi tidur dan berolahraga. Pria kecil itu mengangkat mulutnya dengan tangan kecilnya, setengah memahami apa yang didengarnya. Ketika hendak tidur, dia memiliki beberapa kenangan. Ayah dan ibunya akan selalu pergi tidur untuk melakukan latihan di tengah malam dan berpose dalam berbagai postur yang aneh, terutama sang ibu yang setiap saat mengeluarkan suara-suara aneh dan berkeringat deras. Sepertinya aku mengerti. Yang Suanyi menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh arti. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan kilatan di depan matanya, dan dia muncul kembali, sudah dalam senjata ajaib. Orang yang membawanya secara alami adalah Chu Lingyu, tidak hanya dia, Qin Xiong dan yang lainnya juga dibawa masuk. Melihat Chu Lingyu lagi, dia telah berdiri, matanya yang indah menatap kehampaan, orang luar turun dan terwujud di langit, itu adalah seorang lelaki tua berjubah piton, dengan rambut merah, mata merah, dan seluruh tubuhnya adalah penuh aura prasejarah, untaiannya seberat gunung, dan langit yang hancur bergemuruh, kultivasinya berada di tingkat kaisar semu, dan dia juga seorang kaisar semu prasejarah. Keluarga Lu. Chu Lingyu sedikit mengernyit. Darah yang luar biasa. Lu Wu tersenyum, memandang ke bawah ke dunia, dia sepertinya melihat Chu Lingyu, atau dengan kata lain, dia datang berlari untuknya, jika tidak, siapa yang akan lari ke bintang fana kuno dan melihat senyumnya sangat jahat, Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu bukan burung yang baik. Chu Lingyu mundur tanpa sadar, dengan tentara semi-kaisar bersenandung di tubuhnya. Tentu saja, dia sangat jelas bahwa bahkan dengan bantuan tentara Zundi, dia masih bukan lawan. Itu adalah Zundi yang asli, atau Zundi prasejarah, yang bukan sesuatu yang bisa dia lawan sendirian. Tidak ada surga seperti itu menentang kekuatan tempur sebagai Ye Chen. Dia tidak terkejut bertemu dengan klan primordial di sini, atau lebih tepatnya, dia mengharapkannya. Dalam 100 tahun terakhir, meski zaman prasejarah belum menimbulkan bencana berdarah yang keji, masih banyak perusuh di mana-mana. Pada saat itu, 5 tanah terlarang Xuan Huang sangat menengahi dan menyelesaikan perjanjian gencatan senjata dengan batas waktu 100 tahun, sekarang 170 tahun telah berlalu, dan perjanjian lama telah lama menjadi kertas bekas. Juga banyak kuasi kaisar di Hong Huang, jika tidak, Hong Huang akan memicu perang, dan itu akan menjadi perang yang akan menyapu langit. Wajah yang tampan. Lu Wu tersenyum sinis, dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Chu Lingyu tetap diam, mundur selangkah, berbalik dan melarikan diri. Raja suci kecil, bisakah kamu pergi? Cibiran mencibir, penuh dengan kekuatan sihir yang menakutkan, dan kemudian, sebuah tangan hitam besar ditekan dari langit, menutupi langit bintang yang berkabut, betapa mendominasi telapak tangan Kaisar Zun, sebelum benar-benar jatuh, separuh langit runtuh. Chu Lingyu mendengus dingin, dan memanggil prajurit Zundi, yang merupakan lentera teratai yang berharga, yang memberkati kekuatan tempur, mengguncang telapak tangan langit, lalu naik ke langit dan melarikan diri ke langit berbintang yang luas. Aku meremehkanmu. Yan Wu mencibir, mengambil langkah ke seberang, dan mengejar ke langit berbintang. Kaisar semu itu agung, dan lingkaran kepunahan menyebar, dan langit berbintang juga bersenandung dan bergolak karenanya. Dia tampaknya tidak terburu-buru, dan mengikuti dengan santai, seolah-olah dia sangat menikmati perasaan ini. Di depan, tubuh Chu Lingyu seperti burung yang ketakutan, dan dia berkorban ke portal domain teleportasi, mencoba melarikan diri. Sayang sekali Yan Wu tidak memberinya kesempatan, dan dengan satu jari, dia menghancurkan portal itu. Berhentilah dengan patuh, agar tidak menderita rasa sakit dari daging dan darah. Dewa ini sangat penyayang dan menghargai batu giok. Gigi putih yang tersenyum semuanya terbuka, dan dia menjilat lidah merahnya.
Nafsunya bahkan lebih bernafsu. Mematikan, perasaan seperti itu luar biasa ketika Anda memikirkannya. Chu Lingyu tampak kedinginan, mengabaikannya, dan masih mati-matian terbang menjauh. Keduanya mengejar dan melarikan diri, melintasi medan bintang. Pemaksaannya terlalu kuat, dan ada banyak bintang kuno yang meledak karena dia. Ada banyak orang yang lewat, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua lari, takut terpengaruh, mereka hanya menonton dari kejauhan, meskipun mereka juga ingin membantu, tetapi kekuatan mereka tidak cukup, dan mereka tidak bisa melawan musuh. Sialan Hong Huang, apakah perang akan dimulai lagi? Terlalu banyak orang yang mengutuk hati mereka. Batas waktu perjanjian gencatan senjata telah melewati hampir 100 tahun, dan itu tidak lagi mengikat. Mereka juga memperhitungkan para perampok, jika tidak, mereka akan memulai perang dengan surga. Di tengah diskusi, jarak langit berbintang bergemuruh, dan Chu Lingyu yang melarikan diri, diambil alih oleh Zun, dan sulit untuk mengalahkan telapak tangan Zundi. Dia batuk darah, bahkan lentera teratai tingkat Zundi runtuh, seluruh tubuh cahaya peri sangat redup, dan retak di beberapa tempat. Sudah kubilang, kamu tidak bisa pergi. Senyum cabul itu seperti setan. Di sisi berlawanan, Chu Lingyu berada di ambang jatuh, tidak bisa berdiri diam. Fakta telah membuktikan bahwa di depan seorang kaisar semu, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Jalang, bangun. Dalam senjata ajaib, Yang Xuan yang cemas terus mengguncang Ye Chen, sementara Sang Guan Jiu dan yang lainnya memanggil Jining Suang. Mereka berdua adalah penjahat, jadi kamu bisa keluar saja. Tentu saja, itu yang terbaik untuk keluar utuh, dan menghajar anjing tua itu sampai mati. Sayangnya, Ye Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan Jining Suang tidak terlihat. Engah. Ketika beberapa orang memanggil, Chu Lingyu terluka parah lagi, bahu gioknya ditusuk oleh jari kalajengking, dan jatuh ke bintang fana kuno, menghancurkan gunung yang megah hingga runtuh. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia melangkah masuk dengan satu langkah, seperti Raja Dunia, yang menguasai 9 langit. Tetapi tidak ada yang berani masuk di antara orang-orang yang mengejarnya dari jauh. Mereka ingin menemukan Kaisar Zun dari surga untuk menyelamatkan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka terwujud. Kegilaan Ying Jie datang terlalu ganas, dan itu sangat sulit bagi Kaisar Zun untuk melihatnya. Pada saat ini, rasa sedih yang kuat menyelimuti pikiran Ren Xiu. Di langit yang luas, tidak ada yang mendukung adegan itu. Menyaksikan pembudidaya wanita tanpa daya, didorong ke dalam situasi putus asa, tetapi tidak ada Kaisar Xiu Zun yang muncul, yang tidak menyedihkan. Pada saat ini, terlalu banyak orang tidak bisa tidak mengingat Ye Chen, dewa perang yang tak tertandingi. Jika dia ada di sana, dia pasti akan membunuhnya dan kembali ke rumah, dan memberitahu Hong Huang bahwa langit tidak kosong. Di tengah kerikil yang berterbangan, Chu Lingyu berdiri terhuyung-huyung, batuk darah terus-menerus, pipinya pucat dan tidak berdarah, dan bekas luka berdarah di pundaknya masih tersisa dengan cahaya redup, melarutkan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak bisa menyembuhkan, tetapi tetap menjadi momentum ekspansi keluar. Jadi bagaimana jika Dewa Pedang adalah murid langsung, basis kultivasinya tidak bagus, dan dia juga tidak bisa berbalik? Ada apa? Jangan lari. Dia tersenyum sinis, mata merahnya bersinar dengan cahaya hijau, dia mengulurkan tangan besarnya, meraih Chu Lingyu dari udara, dan memenjarakannya di kehampaan. Kecabulan seperti setan, itu terlalu menakutkan. Chu Lingyu tetap diam, wajahnya membeku. Aku akan membuatmu merasa bahagia dan ingin mati. Dia tersenyum dengan tidak hati-hati. Anjing tua, kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu lama. Chu Lingyu tidak berbicara, tetapi ada kalimat halus yang bergema di langit, nadanya dingin dan sunyi, seperti kalimat dari dewa. Episode 2167 bekerja sama untuk melawan monster. Setelah mengucapkan kata-kata itu, saya melihat seorang pria terwujud di depan Chu Lingyu, punggungnya suram, tetapi dia sekuat monumen, dan dia tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas karena kekuatan misterius yang menutupi wajahnya. Di sampingnya, ada wanita lain yang muncul tanpa urutan tertentu, suci dan tanpa cacat. Mereka, Ye Chen dan Jining Suang, telah membersihkan penghalang karma mereka dan mendapatkan kembali kehidupan dan kebijaksanaan asli mereka. Tidak apa-apa melihat Chu Lingyu diintimidasi. Mereka yang menggertak Dacu akan mendapat konsekuensi serius. Apalagi pihak lain masih prasejarah suku jika tidak dihancurkan menjadi abu, dunia tidak akan mentolerirnya. Melihat keduanya kembali, Chu Lingyu tidak bisa menahan tawa, jadi katakan saja. Hidup seharusnya tidak mati. Dibandingkan dengannya, lelaki tua di sisi yang berlawanan sedikit menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya yang seperti kaisar, dia tidak bisa melihat melalui wajah asli dan asal-usul mereka berdua.
Dia hanya tahu bahwa mereka berdua ada di alam Raja Suci. Menarik. Lu Wu tersenyum lagi, dan sudut mulutnya meringkuk main-main. Di matanya, tidak ada perbedaan antara alam Raja Suci dan semut. Tidak masalah jika mereka datang lebih atau kurang. Apakah kamu lebih suka dikukus atau direbus? Kupikir akan lebih enak jika kamu memanggangnya. Yah, tambahkan sedikit jintan. Bukankah terlalu kejam bagi kita untuk melakukan ini? Ye Chen dan Ji Ningsuang mengabaikannya, mereka hanya berdiri di sana dan mengobrol, membahas cara makan fenugreek tingkat prasejarah, dengan suplemen di seluruh tubuh mereka. Kali ini, Ji Ningsuang berada di jalur yang benar, mengetahui apa artinya menjadi suami istri. Sudut bibir Chu Lingyu berkedut, itu cukup untuk kalian berdua, tunjukkan kasih sayangmu. Sudut mulut Yang Xuan dan yang lainnya di senjata ajaib juga bergerak maju mundur. Apakah Anda orang-orang di dunia biksu seperti ini? Masih direbus, dikukus, dipanggang, dan dibumbui. Mencari kematian. Setelah diejek dan diabaikan oleh kedua Raja Suci, Lu Wu sangat marah dan menekan dengan telapak tangannya. Ye Chen mendengus dingin, menggunakan tentara kuasi kaisar untuk memperkuat kekuatan tempurnya, dia lugas. Engah. Darah berceceran, telapak tangannya pecah, dan bahkan dirinya sendiri terkejut untuk menendang balik. Mata tua merah itu penuh dengan ketidakpercayaan. Seorang Raja Suci, bahkan dengan tentara kuasi kaisar, tidak dapat ditolak dengan mudah. Dia adalah kuasi yang sebenarnya kaisar. Pada saat ini, Ji Ningsuang mendatanginya seperti hantu, dan ada juga prajurit semi-kaisar yang gemetaran di tubuhnya, menunjuk ke tengah alis, itu adalah kekuatan supernatural untuk membunuh, metode abadi dari tingkat kaisar. Ekspresi Yan Wu tiba-tiba berubah, tetapi reaksinya tidak lambat. Dengan keajaiban teleportasi, dia menggeser titik vital, lalu terbang di belakangnya, mendesis keras, tunggu, siapa itu? Bukan untuk membuat keributan. Ye Chen mengutuk, menyusutkan tanah menjadi 1 inci langkah demi langkah, menggertak dirinya sendiri ke depan, memperbesar perselisihan apapun, 9 dewa bergabung menjadi 1, dan langsung menyerang roh primordial. Dia tertangkap basah oleh pemukulan, dia menerima pukulan penuh, matanya langsung pingsan, lautan dewa juga berdengung, kepalanya akan meledak, dan 7 lubangnya berdarah. Namun, jiwa orang ini tidak begitu kuat. Meskipun Jiu Dao Shen sang kuat, dia gagal melukainya dengan parah. Dia mendapatkan kembali kejernihannya sesaat sebelum dan sesudah, tetapi menabrak telapak tangan Ji Ningsuang, dan tangan Jade yang jernih, sangat cantik, tetapi juga sangat kuat. Engah. Itu adalah seteguk darah tua lagi, dan aura dominan yang disemprotkan oleh dahak bocor keluar. Tubuhnya yang semu kaisar hampir meledak, dan darah serta tulang yang berterbangan keluar kemana-mana. Posisi Ye Chen sangat licin, dia melompat ke depan dengan 1 langkah, tidak menamparkan hidung atau wajahnya, dan langsung menuju ke pantat puting susu. Wow, kecut. Bukan menyombongkan diri, tendangannya membuat orang menendang dan menangis, menyaksikan Yang Xuan dan yang lainnya tiba-tiba merasa kedinginan di selangkangan, dan perasaan ditendang, pasti sangat terganggu. Ledakan. Ledakan. Di langit, ada gemuruh yang konstan, dan itu sangat hidup. Dapat dikatakan bahwa sejak Ye Chen dan Ji Ningsuang melancarkan serangan, Lu Wu telah dihancurkan dan dipukuli sepanjang jalan, dia ingin menarik napas, tetapi Ye Chen dan Ji Ningsuang tidak memberikan kesempatan sama sekali. Dalam hal kerja sama, Ji Ningsuang dan Ye Chen sempurna, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, pemahaman diam-diam telah lama tertanam kuat di tulang mereka berdua. Di luar putra kaisar, tingkat kaisar muda benar-benar mendominasi. Chu Lingyu menemukan tempat yang nyaman sebelum berpartisipasi dalam pertempuran, dan secara sadar menjadi penonton, memegang pot anggur di 1 tangan, menyaksikan Ye Chen dan yang lainnya digantung dan mengalahkan. Tak heran jika mereka sudah lama akrab dengan kekuatan bertarung keduanya. Ledakan. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, gerakan pertempuran menjadi semakin keras, 1 demi 1 puncak gunung runtuh 1 demi 1, kilat menyambar dan guntur bergemuruh dalam ketiadaan, dan potongan-potongan ruang diledakkan 1 per 1. Mengapa ada begitu banyak fluktuasi? Ren Xiu, yang berada di luar planet kuno, menggaruk kepalanya. Penggarap wanita itu, belum ditekan. Kaisar surga tidak akan mengambil tindakan. Banyak orang menyentuh dagu mereka. Meskipun mereka ingin masuk dan melihat-lihat, mereka tidak memilikinya. Nyali takut akibatnya. Menjadi abu. Sialan, kamu benar-benar terkutuk. Di bintang kuno, raungan kalajengking mengguncang langit, dan dia, yang berlumuran darah, akhirnya menarik napas, dan melangkah ke kehampaan langit, seluruh tubuhnya tubuh berlumuran darah, dan ada banyak luka, darah dan tulangnya terlihat, rambutnya acak-acakan,
dan wajahnya ganas, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka, hanya dengan melihatnya saja sudah mengejutkan. Bersenandung. Dengan suara mendengung, dia mengorbankan jimatnya. Adapun alat kelahirannya, penampilannya agak tidak menarik. Sekilas terlihat seperti urinoir. Jika dilihat lebih dekat, itu benar-benar urinoir. Terbuat dari emas peri, seluruh tubuhnya bercahaya, dan terukir dengan pola ilahi. Penuh darah, sepertinya telah menelan banyak makhluk. Itu adalah senjata kuasi kaisar asli, dan menjadi besar dengan kecepatan yang sangat cepat, semegah gunung. Wow! Sang Guan Jiu dan yang lainnya semua mengangkat kepala dan menghela nafas, ini adalah pertama kalinya saya melihat urinoir sebesar itu, butuh bertahun-tahun untuk buang air kecil sampai penuh, dan berapa tahun untuk meminumnya. Langit runtuh, dan kedua Ye Chen hancur dan terhuyung-huyung. Tidak baik untuk berlatih urinoir, Ye Chen berteriak, dengan paksa berdiri teguh, dan menahan tekanan dari tentara kuasi kaisar, sampai ke langit, dan menendang urinoir dengan terlalu banyak kekuatan. Begitu besar sehingga urinoir terbang dari bintang kuno ke langit berbintang. Apa itu? Melihatnya, orang-orang di luar bintang tertegun sejenak, mereka semua menatap kosong ke urinoir besar seperti gunung yang terbang keluar dari bintang kuno, mereka semua menelan seteguk air liur karena terkejut, situasi seperti apa ini? Dari mana urinoir itu berasal? Ini masih sangat besar. Mari kita lihat AE lagi, kata yang menyedihkan. Senjata Natal ditendang, dan sebagai tuannya, dia juga menderita serangan balik yang mengerikan, setengah dari tubuhnya terlempar ke dalam kabut darah, dan berkat kekuatan pemulihannya yang sombong, dia langsung membentuk kembali tubuh dewanya. Ah! Raungan lain mengguncang langit dan bumi, dan Kaisar Zun Zun mengamuk dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Tubuhnya semegah gunung, dan matanya yang besar seperti tong anggur. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan garis-garis merah darah. Timbangan bersinar dengan cahaya dingin. Bentuk ini terlalu menakutkan, dan Yang Xuan dan yang lainnya hampir menangis ketakutan. Sejak saya datang ke dunia biksu, ini adalah pertama kalinya saya melihat monster seperti itu, dan saya tidak tahu ada binatang sebesar itu di dunia ini. Jika direbus dalam panci, mereka bisa dimakan untuk banyak orang. Bertahun-tahun. Langit menggelegar, dan kalajengking menyerang, dengan mulutnya yang berdarah terbuka, matanya menembakkan guntur dan kilat, dan mulutnya menyemburkan api, berguling-guling di antara langit dan bumi. Ye Chen tidak terbiasa dengan nomor ini, jadi dia segera membuka tubuh supernya, mengubah kuali yang kacau menjadi gada, dan mengirimkannya ke Sutian dengan satu tongkat, hampir meledakkannya. Pada saat ini, Ji Ningsuang juga berdiri di Tian Xiao, dan memanggil Menteri Luar Negeri Yao Qi, yang ukurannya hampir sama dengan tiran, dan melemparkan tangan prasasti ke bawah, meletakkan langit lagi. Di bawah, Ye Chen hanya menunggu di sana. Melihat AE itu dirobohkan, dia berbalik dengan cemerlang dan melakukan pukulan lain, seperti bermain bisbol, dan mengirim AE ke atas lagi. Adegan berikutnya agak melanggar hukum, Ye Chen dan Ji Ningsuang bertarung bola-balik puluhan kali, satu di atas dan yang lainnya di bawah. Adegan itu tidak terlihat seperti mereka berkelahi, tetapi terlihat seperti mereka sedang bermain bola. Dan AE, itu bolanya. Ye Chen dan Ji Ningsuang bertarung dengan sepenuh hati, tetapi mereka tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara dan selatan, dan mereka mengubah diri menjadi tubuh mereka sendiri, jadi mereka tidak punya waktu untuk berpura-pura. Dia disebut bodoh. Tim untuk melawan monster. Chu Lingyu tidak minum anggur, dan Yuko sedikit membuka mulutnya untuk melihat ketiadaan. Dia telah melihat monster, tetapi dia belum pernah melihat monster seperti itu. Aku berkata, apakah mereka sering memukuli orang seperti ini? Yang Xuan menggoda Qin Xiong. Atau, mungkin, Qin Xiong tertawa datar, merasa pusing. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Zun Zun yang perkasa, yang memenuhi harapan, kalah dari Ye Chen dan Ji Ningsuang, dipukuli kembali ke bentuk manusia, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Kali ini, dia benar-benar jujur, dia ingin berdiri dan bertarung lagi, tapi dia tidak berdaya. Ye Chen dan Ji Ningsuang juga turun, momentum mereka semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, mata Lu Wu menjadi menonjol, dan dia memandang keduanya dengan tidak percaya setelah ditekan dan dipukuli begitu lama, bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa dua orang di depannya adalah Sein Ye Chen dan Dongshen Yao Qi, Tuan. Dia masih mengenali penampilan tubuh dan penampilan Yao Qi. Tapi hanya ketika dia melihat identitas keduanya dia kaget dengan kekuatan tempur Ye Chen, dan juga kaget Ji Ningsuang masih hidup, dia benar-benar anak sial yang bertemu dengan dua monster ini. Episode 2168. Bisakah Anda makan daging manusia?
Ye Chen menutup mata terhadap ekspresi terkejut Yan Wu, dan tidak menunjukkan belas kasihan, dia hanya mengangkat tangannya dan menyerang langsung ke tubuh aslinya dengan telapak tangan, melenyapkan roh primordial Yan Wu. Seorang kaisar semu prasejarah, orang yang meninggal dirugikan. Dia tidak mati di tangan distrik semu dengan tingkat yang sama, tetapi dihancurkan oleh dua raja suci kecil. Jika itu menyebar, dia akan ditertawakan. Giginya. Fakta membuktikan sekali lagi bahwa meremehkan langit akan berakibat serius. Meskipun dia meninggal dengan sedih, dia mewariskan sejumlah besar kekayaan kepada Ye Chen dan yang lainnya. Di dunia biksu, itu disebut rampasan perang dan akan dibagi-bagi. Bagaimana kalau mengatakan bahwa Kaisar Hong Huang kaya? Di dalam tas penyimpanannya, ada begitu banyak magical artifak Origin Stone dan Secret Scroll Pills yang menumpuk seperti bukit, membuat mata orang terpesona. Secara umum, ketika seseorang mencapai tingkat kuasi kaisar, sebuah dunia kecil akan tercipta di dalam tubuh, yang merupakan tempat yang baik untuk menyimpan harta, tetapi itu adalah tempat yang berbeda, dunia kecil tidak ditempatkan, dan seluruh tas penyimpanan menumpuk. Jika tidak demikian, Ye Chen tidak akan bisa sangat mudah untuk mendapatkan hartanya. Datang dan datang, setiap orang yang melihat memiliki bagian, jangan sopan, ambil apapun yang kamu inginkan. Ye Chen adalah yang paling sadar, dan yang pertama melangkah maju, mengambil dan memilih, dan menemukan jepit rambut manik bulu phoenix, dilemparkan dari batu giok abadi, jernih, sia guang bersinar, dan dia dengan sadar memakainya untuk Jining Suang, serta perhiasan dan gelang, dan membuat beberapa set untuk istrinya. Dalam waktu kurang dari selusin detik, Jining Suang memasukkan tidak kurang dari selusin jepit rambut mutiara ke rambutnya, dan Ye Chen juga memasang lebih dari selusin gelang di pergelangan tangannya. Jining Suang tidak bisa tertawa atau menangis, tapi hatinya masih bahagia. Memikirkannya dengan hati-hati, Ye Chen benar-benar tidak pernah memberinya sesuatu yang serius. Chu Lingyu mengatupkan bibirnya dan melirik Ye Chen, dia tidak bisa memahami pertunjukan kasih sayang semacam ini. Dia juga sopan, dan hanya memilih yang mahal. Yang Xuan dan yang lainnya juga dibebaskan. Jika ada dua dari mereka, mereka sepenuhnya sejalan dengan sifat kencing orang Dacu. Masing-masing dari mereka membawa tas besar, terlepas dari apakah senjata sihirnya adalah batu asal, dan dia terus memasukkannya ke dalamnya. Serangkaian tindakan itu, dikatakan tanpa rasa ketidaktaatan. Masih kecil yang Lan yang imut, memegang buah spiritual, memakannya dengan nikmat. Tentu saja, jarahan yang paling berharga tidak akan pernah diambil. Itu adalah senjata kelahiran Kalajengking, yaitu, Peace Pot, yang dipanggil kembali oleh Ye Chen dengan kekuatan gaib yang hebat. Itu adalah harta yang sebenarnya, yang dilemparkan oleh emas peri spesial, yang telah dikorbankan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tidak ternilai harganya. Segera, api unggun dinyalakan, dan Ye Chen menyiapkan panci besi besar, ada tonik di sekujur tubuhnya, yang tidak bisa disia-siakan, panci besar itu penuh dengan daging rebus, yang enak. Apakah semua biksu memakan daging manusia? Sangguan Jiu terbatuk datar. Mengapa kamu merasa sangat mual? Yang Xuan melihat ke panci besi besar, itu benar-benar direbus. Di dunia fana mereka, meskipun orang sering mati, mereka tidak sealami biksu. Apakah kamu takut? Ye Chen berkata dengan senyum santai sambil mengaduk kaldu, setelah tinggal di dunia biksu untuk waktu yang lama, kamu akan menemukan bahwa ini semua adalah hal biasa. Meskipun apa yang dia katakan sederhana, tetapi, mendengarkan Yang Xuan dan yang lainnya, hati mereka bergetar. Mereka tidak dapat memahami kata biasa, tetapi Jining Suang dan Chu Lingyu, yang adalah biksu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekejaman dunia biksu yang berdarah. Segera, kuah rebusan panas keluar dari panci, dan aromanya masih sangat tajam. Ye Chen makan dengan nikmat, tapi Yang Xuan dan yang lainnya tidak bisa memakannya. Mengenai hal ini, Ye Chen tidak memaksanya, dan setelah sekian lama, dia akan terbiasa. Bakat pemukul istri ini, aku menanyakan sesuatu padamu. Chu Lingyu menyesap kaldu, lalu melirik Ye Chen, dan mengucapkan kata-kata, memukul istrinya, dengan sangat serius. Ye Chen batuk kering, sedikit malu, tanyakan dengan santai. Kapan Hong Chen akan melewati masa kesusahan? Mata Chu Lingyu penuh harapan. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya, takdir antara dia dan 6 alam kacau, jadi sulit untuk mengetahui bahkan jika aku adalah Raja Rakyat. Chu Lingyu tampak menyesal. Dia menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menyesap kaldu, yang membuat tubuhnya hangat. Pada titik tertentu, Chu Lingyu bangkit dan pergi. Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia paling tahu keadaan Hong Chengsui saat ini. Apakah dia bisa melewati kesengsaraan masih belum diketahui.
Bahkan jika dia bisa bertahan, dia masih akan menjadi orang yang kacau balau. Dengan orang mati berjalan. Di luar bintang kuno, pembudidaya manusia masih mengawasi. Melihat Chu Lingyu keluar, mereka semua terkejut. Sebelumnya, mereka menyaksikannya jatuh ke bintang kuno dengan mata kepala sendiri, dan Yao juga mengejarnya. Mengapa dia keluar hidup-hidup? Mungkinkah Kaisar Zunzun menunjukkan belas kasihan? Chu Lingyu tampak acuh tak acuh, berkorban ke gerbang domain, dan menghilang. Ren Xiu saling memandang, ragu-ragu selama 2 atau 3 detik, dan memasuki bintang kuno satu demi satu 3 atau 5 orang yang dilihatnya sedang makan daging rebus di sekitar panci besi besar. Tidak ada bayangan Zunzun. Ye Chen bersendawa, menyingkirkan panci besi besar, dan membawa orang banyak pergi. Ren Xiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tahu bahwa ada orang di bintang kuno, dan dia tidak dapat melihat wajah asli mereka dengan jelas, dia hanya merasa bahwa paksaan mereka sangat kuat, dan darah mereka tidak mengalir. Umumnya mendominasi. Memasuki kembali langit berbintang, Ye Chen juga mempersembahkan korban ke gerbang domain dan langsung menuju ke arah Dacu. Di saluran transmisi, Ye Chen terus menggosok bagian tengah alisnya, kepalanya pusing, dan dia merapal mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Di lautan pikirannya, ada bayangan Buddha ilusi lainnya, selalu secara tidak sengaja, melafalkan kitab suci agung, penuh keajaiban dan tak tertahankan. Dia tahu bahwa dia memiliki konsekuensi karma dengan Dainichi Tathagata lagi, jadi itu pasti karma. Ji Ningsuang diam, dan tahu kekhawatiran Ye Chen, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karmanya terlalu ganas, dan mantra pemurnian dunia jauh lebih baik daripada menanggapi malapetaka. Tiba-tiba, aliran darah meluap dari sudut mulutnya. Itu tidak ditinggalkan oleh pertarungan dengan Kaisar Zunzun, tetapi dilukai oleh Ye Chen dari Demon Dao sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda bisa salahkan saja, Ye Chen terlalu kuat. Dia benar-benar bertarung melawan Ye Chen, dia adalah tubuh suci yang paling menakutkan. Hingga saat ini, dia masih belum bisa mengetahui tubuh suci, garis keturunan ini mewarisi kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya, misterius dan kuno, dan tidak dimiliki oleh garis keturunan manapun di dunia. Mungkin, kekuatan itulah yang membuat Holy Fisik kebal terhadap Kaisar Wei. Dia juga mengerti lebih baik daripada orang lain bahwa jika Ye Chen memiliki pikiran yang jernih, dia tidak bisa melawan Ye Chen, dan dia akan kalah jika dia memanipulasi jalan Phoenix ke-9. Tubuhnya, mood bertarungnya, tidak tertandingi. Aku iblis, apakah aku memukul dengan keras? Ye Chen batuk kering, tapi dia sangat masuk akal, dan menyeka darah dari sudut mulut Ji Ningsuang untuk Ji Ningsuang, ekspresinya masih canggung dan dia berkata. Ini bukan hanya berat, ini pukulan sampai mati. Yang Xuan menyela. Ketika Yang Xuan mengatakan ini, Ji Ningsuang menggembungkan mulutnya seperti gadis kecil yang lucu. Dengan sikapnya, Ye Chen tertangkap basah. Selama bertahun-tahun, sejak dia meninggalkan Zheng Yangzong di kehidupan sebelumnya, dia dan Ji Ningsuang selalu menghormati satu sama lain sebagai tamu, bahkan berbaring di ranjang yang sama, dia yang berkulit tebal tidak melewati celah itu. Dia seperti ini, begitu juga Ji Ningsuang. Setelah reinkarnasi besar, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan postur seorang gadis kecil kepada Ye Chen, seperti seorang istri kecil, mengeluh tentang semacam keluhan kepada suaminya. Di sini, harus ada pelukan erat. Sangguan Jiu menyatukan kedua tangannya. Saya pikir itu adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk mendapatkan tempat tidur, kata Yang Xuan penuh arti. Ketika mereka berdua mengatakan ini, Ye Chen benar-benar memeluknya, mengulurkan tangannya secara terbuka, dan melingkari pinggang ramping Ji Ningsuang, dan kemudian, dengan jari kakinya di tanah, dia dengan cepat melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Sebelum dia bisa membeku, saluran luar angkasa meledak. Yang Xuan dan yang lainnya terkejut, dan mundur dengan tergesa-gesa, hanya untuk menyadari bahwa pelukan Ye Chen adalah untuk menyelamatkan Ji Ningsuang, mungkin karena mereka merasakan krisis, dan kemudian mereka melarikan diri bersama istrinya. Dalam sekejap, Ye Chen keluar dari lorong gerbang domain. Dia telah mengalami hal-hal seperti itu lebih dari sekali, kemungkinan besar karena langit berbintang yang dilalui saluran transmisi, terjadi pertempuran yang mengerikan, sehingga terpengaruh, yang menyebabkan saluran transmisi meledak. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa langit berbintang ini damai dan sunyi, belum lagi pertempuran hebat, bahkan tidak ada satu orang pun, yang agak aneh, bagaimana jalan itu bisa runtuh ketika begitu bagus. Ji Ningsuang juga tidak bisa dijelaskan, melihat sekeliling, tidak ada bintang di ruang terbuka. Tiba-tiba, Ye Chen mengerutkan kening, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan menatap Misty. Ketika Anda melihatnya, Anda akan melihat gambar ilusi, yang sangat luas.
Jutaan orang, seperti lampu peri, lewat di udara. Ada biarawati pria dan wanita. Pria mengenakan baju besi seperti dewa perang, dan wanita mengenakan pakaian perang seperti ratu seperti sepotong hujan ringan, penglihatan Ye Chen kabur. Sejuta jenderal. Ye Chen membuka mulutnya. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat Long Teng, putra Tai Wang, Xiao Chen, putra Zhan Wang, Zhou Tianyi, putra Dong Huang, Xie Yun, Xiao Yuan Huang, dan Qin Yu, semuanya adalah di antara mereka. Dan yang paling mengejutkannya adalah pria yang memimpin jutaan jenderal. Orang itu sebenarnya persis sama dengan dia dilahirkan, atau dengan kata lain, itu dia, mengenakan baju besi langit dan tripod yang kacau tergantung di kepalanya. Ketika dia melihat, pria itu menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Tidak hanya orang itu, tetapi juga Long Teng, Xiao Chen, Zhou Tianyi, dan bahkan lebih dari 1 juta jenderal semuanya menoleh ke belakang pada saat yang sama dan menunjukkan senyum perubahan hidup kepadanya. Ye Chen kaget, mengira itu adalah mimpi, tapi dia benar-benar bisa melihatnya. Dia bahkan menyaksikan jutaan jenderal itu menghilang selama bertahun-tahun. Entah kenapa, punggung mereka sangat sedih, seolah akan mati. Untuk waktu yang lama, dia tidak sadar, dia menatap kosong ke sisi itu, tidak tahu dari era mana itu, dan dia tidak tahu di mana dia memimpin jutaan jenderal untuk membunuh. Kamu Chen. Ji Ningsuang memanggil dengan lembut, melambai di depan matanya. Baru saat itulah Ye Chen memalingkan muka, dan menatap Ji Ningsuang dengan cemberut, kamu bisa melihatnya. Apa yang kamu lihat? Ji Ningsuang bertanya dengan ragu. Apakah kamu tidak melihat ilusi yang terwujud dari ketiadaan barusan? Tidak ada ilusi. Tidak mungkin. Ye Chen tertegun, tetapi menilai dari ekspresi Ji Ningsuang, sepertinya dia tidak berbohong. Kamu pasti lelah. Ji Ningsuang tersenyum lembut. Ye Chen menggosok alisnya untuk memastikan dia membacanya dengan benar, tetapi mengapa Ji Ningsuang tidak bisa melihatnya? Setelah 3-5 detik, dia berbalik dan mulai berjalan sambil bergumam. Apakah kamu melihatnya? Kaisar dunia bawah melirik Di Huang di Gunung Ming di dunia bawah. Di Huang tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Itu aneh. Underworld Emperor menyentuh dagunya. Bahkan kamu dan aku tidak menyadarinya, tapi Ye Chen bisa melihatnya, mungkin sudut masa depan. Di Huang merenung, dan berkata perlahan, seharusnya karena dia memiliki mata reinkarnasi. Episode 2169 Apa yang kamu lakukan di sini? Berbisik, Ye Chen dan keduanya melangkah ke portal domain teleportasi. Sepanjang jalan, Ye Chen akan selalu mengangkat kepalanya dengan sengaja atau tidak sengaja, melihat kehampaan, selalu merasa bahwa gambaran ilusi itu lebih nyata dari yang dibayangkan, dan tidak sesederhana itu. Ji Ningsuang terdiam, dan menontonnya beberapa kali, tidak tahu apa yang sedang dilihat Ye Chen. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan tenang. Pada hari ketiga, Ye Chen memberi Qin Mengyao Kaisar Dao Tongming, dan memanggilnya. Gadis ini, yang tinggal di dunia bawah bisa dikatakan seperti setahun, hanya menunggu untuk terhubung ke dunia bawah. Perlu disebutkan bahwa, ketika dia kembali kali ini, cara dia memandang Ji Ningsuang jauh lebih terpesona dari sebelumnya. Dalam pertempuran antara Ye Chen dan Ji Ningsuang, dia melihatnya dari awal hingga akhir, dan dia mampu mengalahkan fisik Sein Iblis hampir jika tubuhnya dihancurkan. Dewa Timur Yaoqi benar-benar kuat dan menakutkan. Untuk Ye Chen, matanya penuh dengan penghinaan, yang sepertinya mengatakan, kalian bisa melakukannya. Jika Anda tidak mempelajarinya, Anda telah belajar cara memukul istri Anda, itu sangat terampil. Ye Chen menderita batuk kering, yang pasti memalukan, meskipun itu bukan niatnya, dia memukulnya. Dengan hadirnya Qin Mengyao, lorong gerbang domain tampaknya tidak sepi lagi. Jenderal dunia bawah yang duduk di bawah Raja Cujiang benar-benar wanita yang tergila-gila. Ketika dia meminta Ji Ningsuang, dia tidak pernah meninggalkan Zhao Yun. Dia berharap dia bisa pergi ke alam semesta itu segera untuk melihat-lihatlah dia yang menghantui mimpinya. Ji Ningsuang tahu segalanya, dan mengatakan segalanya tentang Zhao Yun tanpa syarat. Adapun Ye Chen, dia sangat memotivasi diri sendiri. Ji Ningsuang memberinya semua gambar memori dari pertempuran sebelumnya. Setelah membacanya berulang kali, ada desahan dan lidah. Kekuatan tempurnya dapat diringkas dalam satu kata kuat. Menggunakan Tao untuk mengubah iblis, aku tidak pernah memikirkan itu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, di kota Zuxian, dia menggunakan Dao untuk menjadi setengah abadi, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Dao untuk mengubah iblis untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Nin Phoenix Dao Ji Ningsuang benar-benar memberinya banyak pencerahan,
dan dia sangat mengerti bahwa manusia ada orang di luar, dan ada Tao di luar Tao, dan Tao tidak ada habisnya. Tiba-tiba, dia memejamkan mata, pikirannya kosong, tenggelam dalam evolusi Tao. Selama 9 hari, dia tidak bangun. Baru pada hari ke-10 dia membuka matanya. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti bagaimana mengubah iblis dengan Tao, dia menyadari banyak kebenaran. Dalam pencampuran Tao dan iblis, dia seperti melihat dunia lain. Qin Mengyao telah kembali ke dunia bawah, dan dia pergi dengan air mata berlinang. Cara manusiawimu sangat misterius. Ji Ningsuang tersenyum lembut. Kurasa itu tidak banyak berubah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yang disebut pihak berwenang terobsesi dengan para penonton, dan lebih banyak tekanan yang Anda berikan kepada saya berasal dari cara Anda. Tidakkah Anda menyadari bahwa cara manusia mengatasi cara itu? Ji Ningsuang tersenyum tipis. Apakah ada hal seperti itu? Ye Chen tertegun. Ji Ningsuang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memastikan Ye Chen mengerti. Mungkin, hanya ketika Anda benar-benar berperang melawan Ye Chen, Anda dapat mengetahui kengerian dunia manusia, yang menghabiskan Tao sepanjang waktu, seperti bintang tunggal roh jahat, menahan semua takdir di dunia. Ketika keduanya bertarung, Ye Chen mendapat pencerahan, begitu pula dia, Mao Sai tiba-tiba menyadari. Tao dunia juga adalah Tao, Tao yang paling orisinal. Pada saat ini, dia juga ingin berlatih berubah menjadi manusia di tempat. Diam-diam, setengah bulan telah berlalu. Keduanya muncul kembali, itu sudah menjadi Pluto, lebih dari 100 tahun yang lalu, Ming Jue masih di sana, tidur di makam kuno, dan membuka matanya yang mengantuk karena bau yang familiar. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen tidak bisa menahan rasa penasaran. Aku tidak bisa mengatakannya. Ming Jue menguap, meregangkan pinggangnya dan duduk. Dia bisa melihat Ji Ningsuang berdiri di luar makam melalui pintu makam kuno. Pada pandangan ini, dia terkejut untuk waktu yang lama. Apakah Anda mengenali Ji Ningsuang? Dia memukulinya di Xuan Huang di masa lalu. Masih hidup. Ekspresi Ming Jue cukup indah. Tidak ada gerbang ke neraka. Ji Ningsuang terkekeh, masih dengan jawaban yang sama. Dia mengatakannya dengan tenang, tapi Ming Jue sangat terkejut. Tahun itu, di depan reruntuhan Tianzun, dia juga ada di sana, dan dia menyaksikan penguburan Ji Ningsuang dengan matanya sendiri. Seluruh surga tahu tentang masalah ini. Sekarang, melihat Dongshen berdiri di sini hidup lagi, tidak heran dia adalah tidak kaget. Dia juga seperti Ye Chen, yang pergi ke dunia bawah untuk berjalan-jalan. Zhao Yun memintaku untuk menyapamu. Ji Ningsuang tersenyum. Kata-kata ini membuat Ming Jue semakin terkejut. Anda tidak perlu bertanya lagi, Anda dapat mengetahui kemana Ji Ningsuang pergi, atau Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah menantu dari tubuh suci, atau dia tidak. Mengambil jalan yang biasa. Ye Chen mati dalam pertempuran dan pergi ke dunia bawah. Ini adalah posisi yang baik, lebih marah dari Ye Chen, dan melarikan diri dari alam semesta. Berapa lama kamu akan meninggalkan Bea Cukai? Ye Chen menyela pikiran Ming Jue, latihannya sudah selesai, tapi orang ini masih di makam kuno, akankah dia benar-benar mati di makam kuno? Ini akan segera datang, ini akan memakan waktu, kata Ming Jue dengan acuh tak acuh. Maka kami tidak akan menunggumu. Kami akan kembali ke kampung halaman kami dan mabuk. Jangan, pergi dan tinggalkan istrimu. Beri aku waktu beberapa hari. Mundur. Ye Chen menarik Ji Ningsuang ke samping. Kemudian, ketika dia melihat pria ini, dia mengangkat pakaiannya, mengeluarkan pantatnya yang megah, dan buang air kecil ke arah pintu makam kuno. Pencuri itu berkata dengan dominan, biarkan mulutmu sial, aku tidak bisa menembus pintu ini, jika tidak, aku akan menendangmu sampai mati. Sudut mulut Ming Jue berkedut, dan bau urin sangat menyengat. Lihatlah Ji Ningsuang lagi, dia telah membalikkan punggungnya, dia sedikit malu, pipinya masih sedikit merah, memang benar kita suami istri, tapi tolong sapa dulu. Betapa memalukan untuk dilihat. Wow keren. Ye Chen bergidik, dan dia menggigil saat tertawa. Ming Jue langsung memarahi, dia mengabaikannya, memeluk istrinya, berbalik dan pergi, meninggalkan sosok yang agak kuat dari belakang. Ini saudara laki-laki saya, dan saudara laki-laki saya adalah legenda. Setelah meninggalkan Pluto dan tiba di perhentian berikutnya, itu akan menjadi 3 hari kemudian. Yang datang kali ini adalah benua Nether yang masih sangat misterius. Di mana ada begitu banyak tentara kaisar. Ji Ningsuang terkejut, seolah-olah dia telah merasakan kekuatan ekstrim dari kaisar. Itu bukan hanya 1, tetapi total 10 tentara, di antaranya adalah prajurit kaisar dari Kaisar Bela Diri Abadi. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun dari dirinya sendiri, dan mengungkapkan semua rahasia tempat ini. Keadaan pikiran Rao Ji Ningsuang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya,
10 kaisar menjaga, dan bahkan kaisar Nether terlibat, yang menunjukkan pentingnya benua Nether dan harus dihormati oleh dunia. Mengingat fakta bahwa Jiang Taixu dan Feng Huang telah diblokir oleh Kaisar Zun sebelumnya, mereka juga belajar untuk menjadi pintar. Mereka masing-masing mengenakan jubah, menyembunyikan asal mereka dengan metode rahasia, dan berjalan perlahan di jalan yang bising. Begitu banyak biksu, tidak satu dapat mengalahkan mereka berdua. Datang ke sini lagi, Ye Chen sangat emosional. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pelelangan di benua Nether menyebabkan malapetaka, dan mayat Hong Huang terbunuh di pegunungan. Di pelelangan itulah dia mendapatkan emas abadi dan api sejati Taiyin. Sayang sekali dia tidak melihat Kaisar yang Feng kali ini, dan dia mungkin pergi berlatih. Keduanya tidak terlalu peduli, mereka datang dan pergi dengan cepat, seperti dua turis. Sebelum pergi, dia pergi untuk mengobrol dengan Xian Wudijian, tetapi prajurit Kaisar mengabaikannya sama sekali, dan ketika dia tiba, dia tidak menanggapi sama sekali, yang membuat Tuan Muda Ye sangat malu. Memasuki kembali langit berbintang, mereka berdua berjalan jauh lebih cepat. Jalan ini tidak begitu damai lagi, semakin dekat ke daerah yang ramai, semakin kental bau darahnya, terkadang bertemu orang prasejarah, kekacauan nakal, semuanya brutal dan haus darah, menindas Rensiu, kabut darah yang berterbangan mewarnai langit berbintang menjadi merah, nyala api dari perang asap Mesiu sebelumnya secara bertahap memenuhi udara. Dalam hal ini, kapanpun keduanya bertemu, mereka tidak akan ragu. Jalan pulang, disertai dengan pembunuhan, diaspal dengan darah dan tulang. Untuk alasan ini, Hong Huang dikepung dan ditekan lebih dari sekali, dan mereka semua dibunuh dan kembali ke rumah, yang benar-benar memberi wajah surga. Terlalu banyak orang yang menebak identitas keduanya, tetapi mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Surga, tidak akan ada kedamaian. Di langit berbintang yang tenang, Ye Chen memegang pedang Cixiao yang berlumuran darah dan berjalan di udara, seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas dan pembunuh, dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, apalagi banyak orang kuat dari klan prasejarah dibantai. Perjanjian gencatan senjata tidak lagi mengikat, dan perang tidak bisa dihindari. Ji Ningsuang menghela nafas, tubuh peri juga berlumuran darah, dan itu semua prasejarah. Ye Chen seperti dewa pembunuhan, dan dia membunuh tidak kurang dari Ye Chen. Nafas sedingin es dan langit berbintang yang menghancurkan juga berdengung. Keduanya tahu bahwa jika mereka tidak mempertimbangkan orang Yingji, orang prasejarah pasti sudah mulai berkelahi. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, tak satu pun dari mereka dapat menahan niat membunuh mereka. Niat membunuh ini bertentangan dengan klan prasejarah. 10% kekuatan tempur langit adalah 100%, dan jumlahnya lebih dari 60%. Setelah menjadi ditolak, mereka semua muncul kembali di dunia, menciptakan bencana berdarah. Tidak hanya mereka, pembudidaya manusia mungkin memiliki harapan, yaitu membiarkan orang prasejarah menghadapi pasukan iblis sendirian, dan membiarkan mereka memahami apa itu gunung mayat dan lautan darah. Di tahun-tahun lain, jika saya menjadi sukses besar, saya akan menjadi yang pertama meratakan dunia prasejarah, kata Ye Chen dingin. Di tahun-tahun lain, jika saya cukup beruntung untuk menjadi kaisar, Hong Huang akan diusir dari dunia. Ji Ningsuang berkata dengan lembut, meskipun dia datar, tetapi dia menyembunyikan kesedihan dan amarahnya, dan dia tidak ragu untuk membunuh untuk memperbaiki alam semesta. Di langit berbintang yang luas, keduanya berangsur-angsur menjauh, meninggalkan dua punggung berwarna darah. Perjalanan pulang masih panjang. Kampung halamannya masih jauh. Ketika melewati bintang kuno yang mati, Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, tetapi dia dapat dengan jelas melihat kuburan tua kecil di bintang itu, dan dimakamkan di kuburan itu adalah Raja dan Jenderal Zombie. Seperti yang dikatakan Renwang di masa lalu, para jenderal berevolusi dari mayat kuno, dan mereka memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan mayat sepanjang hidup mereka. Bahkan jika mereka bereinkarnasi, mereka tetaplah mayat, tidur di tanah. Sayang sekali 170 tahun telah berlalu, dan bahkan para jenderal belum melewati masa kesusahan. Kepada para jenderal, Ye Chen selalu memiliki hati yang terkagum-kagum, menggunakan mayat untuk berlatih Taoisme, dan para jenderal dapat dianggap sebagai master, bahkan Dewa Pedang pun cukup takut, yang menunjukkan betapa kuatnya mayat kuno ini. Keberadaan para jenderal sekali lagi membuktikan bahwa beribu jalan dan jalan bisa menjadi kebenaran. Ketika saya menonton, jumlah biksu di langit berbintang tiba-tiba bertambah, seperti pelangi satu demi satu, mereka semua terbang menuju langit berbintang, ada senior dan junior, dan ada banyak biarawati dan biarawati pria, dan kecepatan mereka sangat tinggi. Tidak lambat ekspresinya tampak terburu-buru untuk melihat permainan besar.
Keduanya mengerutkan kening, merasa bahwa Hong Huang membuat masalah lagi. Tanpa sadar, Ye Chen meraih pemuda yang lewat. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hong Huang dalam kekacauan lagi. Ye Chen berkata dengan tenang, tanpa menyipitkan mata. Tidak, bukan kehancuran besar. Pemuda itu berkata dengan gemetar, kota tanpa air mata telah datang lagi. Episode 2170 Kematian Jembatan Naihe. Kota tanpa air mata. Mendengar 4 kata ini, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Apakah putrinya yang berharga, Ye Ling, masih ada di dalam? Sekarang itu datang lagi, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya kembali. Jining Xuang tidak tahu mengapa Ye Chen begitu bersemangat. Mungkinkah di kota tanpa air mata, selain Chu Xuan yang diambil kembali tadi, ada orang kepercayaan lainnya? Jelas, dia tidak tahu bahwa Ye Ling ditangkap, dan Ye Chen mungkin tidak memberitahunya, karena dia sangat malu untuk mengatakan apa yang dilakukan gadis kecil itu. Melihat bahwa Ye Chen tidak berbicara, pemuda itu tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, lalu menoleh dan melarikan diri. Mungkin dia berlari terlalu cepat dan jatuh ke jungkir balik yang besar, dia tidak menoleh ke belakang. Dia bahkan berguling dan merangkak. Ye Chen juga berangkat dengan kecepatan lebih cepat, dan Jining Xuang mengikuti dari dekat. Langit berbintang sangat luas dan dalam, dan bintang-bintang berdebu, masing-masing menyilaukan, untaian pasir apung, terjalin dan mengembara, melayang di langit berbintang, tanpa tahu dari mana asalnya, dan kemana mereka kembali, membawa cahaya bintang kuno, mengalir ke medan bintang yang jauh, saksikan perubahan waktu. Di kedalaman yang ditutupi oleh bintang-bintang, kota tanpa air mata mengapung dengan tenang. Sangat indah, seperti mimpi, seperti peri, ditutupi dengan kain kasa polos, berdiri dengan anggun, setiap inci tembok kota diwarnai dengan awan peri, berkilau dan jernih, banyak penglihatan tampak muncul, menguraikan gambar misterius. Di sana adalah lagu peri Jiuk Xiao yang merdu membuat orang merasa kesurupan. Melalui gerbang kota, samar-samar orang masih bisa melihat pemandangan di kota. Ini benar-benar sebidang tanah murni, puncak gunung yang cantik diselimuti asap dan awan, seperti lapisan kerudung, terbungkus kecantikan yang baru saja keluar dari bak mandi, kelopak halus tercermin di air, dan warna-warni bunganya indah. Tan Lai membawa Wei Chang dan meninggal. Gadis aluminium, keriting dan ting-ting, menyisir rambut panjang peri, juga menggoda suasana hati para penonton. Ini adalah kota tanpa air mata, muncul kembali di dunia setelah hampir 100 tahun. Banyak biksu datang, menempel pada bintang-bintang kuno di dekatnya, dan beberapa berdiri di langit berbintang. Kerumunan itu seperti laut, area yang luas, begitu banyak orang, tidak ada yang berani maju, dan mereka semua bersembunyi jauh, hanya menyalahkan, paksaan kota tanpa air mata terlalu kuat, dan temperamen penguasa kota tanpa air mata tidak terlalu baik. Dia menamparkan lusinan kaisar semu di masa lalu, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Ye Chen dan Jining Xuang tiba dan berdiri di sudut kerumunan. Ye Chen baik-baik saja, dia telah melihat kota tanpa air mata lebih dari sekali, tidak ada yang baru, tetapi Jining Xuang memperbaiki tubuhnya dan mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan. Dia belum pernah mendengarnya, kali ini, yang pertama kali dia melihatnya, seperti yang dikatakan rumor, itu adalah kota terindah di dunia kota peri. Menatapnya, matanya kabur. Ye Chen tetap diam, hanya diam menatap kota tanpa air mata. Melalui kehampaan, dia sepertinya bisa melihat melalui kehampaan, dan melihat penguasa kota tanpa air mata, ditutupi dengan kain kasa, berdiri di puncak gunung, menatap Misty, seperti peri di awan, yang tidak memakan kembang api. Dunia, tidak memprovokasi debu dunia, semuanya terkurung di bawah cahaya peri senja, seperti mimpi. Baginya, Ye Chen memiliki keraguan yang tidak bisa dimengerti. Di Lingyu di masa lalu, dia dan Chuling telah melihat wajah asli tanpa air mata, yang persis sama dengan wajah Chulinger. Dia tidak bisa mengetahuinya saat itu, dan dia masih tidak bisa mengetahuinya 200 tahun kemudian. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Kata-kata Wu Lei jelas dan jelas, seperti suara surga. Lepaskan lingerku. Ye Chen terus menatap langit tanpa air mata. Jika kamu menyeberangi jembatan Naihe, kamu bisa membawanya pergi. Aku mengerti aturan kota tanpa air mata. Ye Chen berkata dengan tenang, matanya tegas, tidak peduli di masa itu atau hari ini, dia bisa membawa Chu Xuan pergi, Ye Ling juga bisa dibawa pergi. Noters tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam menatap Misty. Ye Chen tidak banyak bicara, meskipun dia ingin bertanya tentang identitas Wu Lei, tetapi dia tahu bahwa Wu Lei tidak akan mengatakannya. Kota Wu Lei penuh dengan misteri, jadi mengapa bukan pemilik Wu Lei? Ada orang prasejarah, bisik Jining Xuang melalui transmisi suara.
Ye Chen mengesampingkan pikirannya, ekspresinya tetap sama, tetapi dari sudut matanya, dia melirik ke beberapa arah, dan sosok itu seperti gelombang laut, dan ada banyak orang prasejarah yang tersembunyi di dalamnya, semuanya ditutupi jubah hitam. Semakin banyak orang datang, termasuk banyak junior muda. Melihat mata mereka yang ingin tahu, mungkin ini pertama kalinya mereka melihat kota tanpa air mata. Banyak orang mengambil foto dari memori Spar. Yang mana yang akan menginjak jembatan Naihe kali ini? Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi Ye Chen, tubuh suci, pasti akan datang. Putrinya yang berharga ditangkap oleh kota tanpa air mata beberapa tahun yang lalu. Hitung waktunya. Sudah hampir 100 tahun sekarang. Ada hal seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan Wu Lei Cheng, itu karena gadis itu terlalu nakal, dia menangkap peri Wu Lei yang sedang berlatih di dunia, dan memberinya sedikit dacu. Produk khusus kota Wu Lei, yang ditujukan untuk tidak melakukannya. Pemilik kota Wu Lei secara pribadi mengundang Ye Ling untuk minum teh, dan butuh hampir 100 tahun untuk mengundang Ye Ling. Apakah ini dianggap warisan anak perempuan dari ayahnya? Kalau mau bicara tentang Ekaristi, memang ada penerusnya, satu putra dan satu putri. Putri. Tapi itu sangat hidup. Diskusi berlanjut satu demi satu, dan ada desahan dan lidah yang konstan. Ye Chen dapat mendengarnya dengan jelas, dan ekspresinya cukup canggung. Ji Ningsuang juga memiliki ekspresi yang luar biasa ketika mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ling akan menjadi setan kecil di dunia setelah dia pergi tahun ini. Tiba-tiba, Ji Ningsuang melirik Ye Chen. Ye Chen terbatuk kering dan menggosok ujung hidungnya, mengetahui apa yang diwakili oleh mata Ji Ningsuang, dia hanya ingin mengatakan bahwa kemampuanmu untuk menipu dan menipu telah diberikan kepada generasi lain. Suasana agak canggung untuk sementara waktu. Buka, gerbang kota terbuka. Seseorang berteriak. Saat ini, semua mata berkumpul. Gerbang kota Notters terbuka lebar, dan segera Anda dapat melihat jembatan peri yang diaspal dari kota, kuno dan jauh, pagar dijalin oleh pepohonan dan tanaman merambat, satu persatu, mekar perlahan, penuh dengan bunga merah cerah, dari kejauhan, jembatan itu seperti jembatan pelangi peri menambahkan sentuhan kemegahan ke langit berbintang. Saat ini, para penonton dari segala arah datang ke roh. Di bawah pengawasan semua orang, seseorang melangkah ke jembatan Naihe, dia adalah seorang pemuda dengan rambut beruban dan janggut di sekitar mulutnya. Orang-orang dari segala arah melihat dan melihat, tetapi mereka tidak mengenali siapa pemuda itu. Ye Chen meliriknya, tetapi tidak mengenalinya, hanya tahu bahwa pemuda itu pasti orang yang punya cerita, punggungnya suram, penuh perubahan, dan matanya penuh kelembutan ketika dia melihat ke kota. Tanpa air mata, dia pasti peri kota tanpa air mata, ditempa sebab dan akibat, diseduh perselingkuhan. Di bawah tatapannya, pemuda itu bergerak, selangkah demi selangkah, menuju sisi seberang jembatan. Saat ini, langit berbintang damai, dan mata semua orang menatap jembatan Naihe. Hanya dalam langkah ke-9, tubuh fisik pemuda itu hancur dan roboh, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang masih berjuang untuk bertahan, dengan air mata mengalir di wajahnya, mengaburkan pandangannya. Meninggalkan kali ini, kita akan aman dan sehat. Ada kata-kata berkabut di kota. Pemuda itu tidak berkata apa-apa, membuka hukum terlarang, dan ingin membentuk kembali tubuh emasnya. Namun, paksaan di jembatan terlalu kuat, tubuh fisik baru saja dipadatkan, dan kemudian runtuh di saat berikutnya, dan itu juga mempengaruhi roh primordial. Mungkin, di detik berikutnya, jiwanya akan tersebar di jembatan. Pada saat ini, dunia tidak tahan untuk menonton. Pemuda itu akhirnya gagal menerobos, dan dimakamkan di jembatan Naihe, hanya menyisakan hubungan luka, sampai kematiannya, dia tidak melihat wanita yang dicintainya, dia meninggal dengan penyesalan. Para biksu Sifang menghela nafas, meskipun mereka tidak tahan, mereka tetap menonton. Ada lebih banyak orang di jembatan Naihe, lebih dari satu, ada seorang lelaki tua berambut putih, seorang lelaki muda dengan darah yang kuat, semuanya tampak berubah-ubah, dengan air mata berlinang, seperti seekor anjing, berjalan di atas jembatan Naihe dengan susah payah kemudian, setiap langkah disertai dengan darah dan air mata. Kematian kekasih satu persatu membuat jembatan Naihe yang indah sedikit lebih berdarah. Bola balik, ada lebih dari selusin orang di jembatan, tetapi tidak ada yang lewat. Gambarnya, berdarah, sangat menyedihkan. Tidak semua orang, seperti Ye Chen dan Tianjiu saat itu, dapat membuka batas penerus darah di langit dalam situasi putus asa. Tanpa keadaan keabadian, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menginjak jembatan Naihe. Tapi premisnya adalah Anda harus bisa menahan paksaan terlebih dahulu. Ekspresi Ye Chen diam, matanya tenang, tidak senang atau sedih.
Di sisi lain, Jining Suang, dengan sedikit rasa kasihan di matanya, memiliki kebencian yang tidak dapat dijelaskan terhadap kota tanpa air mata. Mengapa tidak ada air mata ketika dia jelas-jelas penuh kasih sayang, meninggalkan kekasihnya tanpa penyesalan? Yaochi Immortal Fisik. Susi merasakan kebencian Jining Suang, dan air mata di kota tidak dapat membantu mengalihkan pandangannya ke samping. Di antara kerumunan, dia menemukan Dewa Timur Yaochi dengan sangat akurat. Matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dia tidak tahu mengapa Jining Suang masih hidup. Engah. Dengan mekarnya bunga berdarah, orang terakhir di jembatan Naihe juga menjadi debu sejarah. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang pergi ke jembatan lagi. Di mana Ekaristi? Seharusnya di sini. Banyak orang melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mencari seseorang. Siapa yang mereka cari? Saya mencari Ye Chen, putri saya ada di kota tanpa air mata, bisakah seorang ayah datang? Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Ekaristi, dan saya sangat merindukannya. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada sedikit desas-desus tentang dia, dan saya benar-benar tidak terbiasa. Di sudut kerumunan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan ingin mengangkat kakinya untuk menyeberangi jembatan Naihe. Namun, ada satu orang yang lebih cepat darinya. Memandang jauh, itu adalah pria gemuk hitam kecil, benar-benar hitam, dengan tubuh gemuk, dan ukurannya tidak terlalu tinggi. Kesan pertama yang dia berikan adalah dia berkulit hitam. Dia bukan hitam biasa, tidak ada pukulan, kecuali untuk mata putih, yang lainnya berwarna hitam. Ye Chen terkejut sesaat, pria itu tidak lain adalah Tang Sanxiao. Untuk Tang Sanxiao, Ye Chen masih mengingatnya dengan jelas. Dalam beberapa tahun terakhir latihan, mereka bahkan bertengkar. Pria gemuk hitam kecil itu tidak sederhana, dia dapat membuka darah untuk mewarisi batas sesuka hati, yaitu dia, dibawa keluar dari rahim bakat, bisa mengendalikannya sesuka hati, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Ye Chen terkejut karena Tang Sanxiao ingin menyeberangi jembatan Naihe. Dia dan kota tanpa air mata juga memiliki sebab dan akibat cinta. Ye Chen berpikir begitu di dalam hatinya. Sialan, pria kecil gendut itu terlihat sangat gelap. Bayi keluarga mana, aku belum pernah melihatnya. Itu hanya alam suci, jadi kamu bisa menemukan kegembiraan jika tidak ada yang harus dilakukan. Apa yang salah dengan alam suci? Tubuh suci dan dewa kelima, Tianjiu, tidak setinggi dia dalam kultivasi. Tetapi pertarungan di jembatan bukanlah kultivasi, tetapi kemauan, dan mereka yang tidak kuat secara mental akan mati. Lagi, dan mereka lebih ditujukan pada Tang Sanxiao yang penasaran. Sialan, biarkan keluargaku Yeling keluar, jika tidak, Tuan Kecil Tang, aku akan menjadi gila. Dalam gelombang diskusi, suara Tang Sanxiao adalah yang paling keras, dan dia terjebak di jembatan Naihe. Melihat ke atas, pria itu terlihat seperti orang yang mengumpat di jalan. Sudut mulut Ye Chen berkedut ketika mendengarnya, dan dia menyadari bahwa orang yang ingin dijemput Tang Sanxiao adalah putrinya yang berharga, tetapi mengapa kata-kata itu terdengar sangat menjengkelkan. Apa Yelingmu, itu salahku? Oke, kamu pria gendut hitam kecil, kamu pergi ke set yang salah. Jining Suang juga tercengang, plot ini di luar dugaannya. Mereka berdua memiliki ekspresi yang aneh, begitu pula orang-orang di kuartet, tak satu pun dari mereka yang bodoh.